Pilih Al-Quran atau pilih Pancasila? Hal tersebut akhir-akhir ini masih terus menjadi topik perbincangan yang menarik untuk dibahas. Kalau menurut teman-teman, teman-teman pilih yang mana? Pilih Al-Quran atau pilih Pancasila? Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya, Dewi Praswida, ingin sharing nih ke teman-teman terkait unek-unek saya tentang tes wawasan kebangsaan. Saya bukan peserta seleksi aparatur sipil negara yang baru saja atau yang pernah melewati tes tersebut, bukan. Saya belum pernah mengikutinya. Namun tes wawasan kebangsaan yang ingin saya bahas kali ini adalah tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertanyaan-pertanyaannya cukup mencengangkan loh teman-teman. Atau kalau istilah yang saya biasa baca di TikTok itu membagongkan. Saya pinjam istilahnya ya teman-teman. Jadi tes wawasan kebangsaannya itu cukup membagongkan teman-teman. Bagaimana mungkin kita sebagai umat beragama yang tinggal di sebuah negara yang berideologi diminta memilih, pilih kitab suci dari agama yang kita anut tersebut atau ideologi negara yang kita tinggali. Kalau teman-teman mau pilih yang mana? Kalau saya sendiri nggak bisa milih, saya tidak akan memilih. Itu hal yang tidak bisa dipilih. Kenapa tidak bisa dipilih? Saya, warga negara Republik Indonesia, mau tidak mau, ya saya menganut ideologi Pancasila, karena itu ideologi yang dianut oleh negara kita. Kemudian saya menganut agama Islam, ya Al-Quran itu kitab suci yang harus saya imani. Kedua hal tersebut tidak bisa saya pilih salah satu. Itu bukan pilihan. Seperti dia atau dia, saya akan memilih yang mana. Itu bukan seperti itu ya. Itu konteksnya berbeda. Namun kenapa hal tersebut bisa menjadi pertanyaan ya? Selevel lembaga negara loh. Ya entahlah, saya tidak tahu apa motivasi di baliknya. Meskipun banyak spekulasi muncul terkait motivasi adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun biarkan untuk saat ini hal tersebut diurusi oleh pihak yang berwajib dan berkompeten. Lalu yang kedua adalah pertanyaan mengenai mau dipoligami atau tidak. Poligami, saya pribadi menolaknya. Ini saya pribadi. Namun, saya tidak begitu mengurusi orang lain yang memilih dipoligami. Kenapa? Itu adalah urusan privasi seseorang. Itu urusan pribadi. Ya, saya memang mengkritik beberapa tindakan poligami. Namun tidak berarti saya mengharuskan orang yang berpoligami itu untuk kemudian menjadi tidak berpoligami, tidak. Begitu. Lalu yang ketiga adalah terkait kalau sholat subuh itu pakai doa kunut atau tidak. Ini lebih privasi lagi. Ini terkait ibadah ritual. Ibadah ritual itu kan urusan pribadi antara manusia dengan Tuhan ya. Begini, mereka yang sholat subuh pakai kunut atau tidak, itu keduanya memiliki dasarnya masing-masing. Mereka berbuat seperti itu bukan tanpa dasar loh. Yang berpendapat pakai doa kunut itu juga punya dalilnya. Yang tanpa kunut itu juga, itu sama aja. Sama dengan orang yang memutuskan mengenakan cadar dan tidak mengenakan cadar, orang yang memutuskan mengenakan jilbab sampai panjang ke bawah dan orang yang mengenakan jilbab seperti saya ini, kita semua punya dalil kita masing-masing. Selama itu tidak saling mengganggu, tidak merusak, itu sah-sah saja. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman terkait hal tersebut bagaimana? Saya tuh sebenarnya masih bingung kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih terus ada gitu ya. Jadi menurut saya tes wawasan kebangsaan tersebut juga perlu ditanyakan lagi gitu. Wawasan kebangsaan yang dimaksud di sini tuh wawasan kebangsaan dalam definisi seperti apa? Karena kalau saya cari di internet gitu, definisi wawasan kebangsaan secara umum, wawasan kebangsaan itu kan mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi. Atau pokoknya kita tuh mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kurang lebih seperti itu kan. Tapi apa hubungannya sholat subuh pakai kunut dan tidak dengan persatuan dan kesatuan bangsa?
Apakah yang sholat subuhnya pakai kunut itu lantas mencerai-beraikan persatuan bangsa? Apakah yang memilih dipoligami itu juga mencerai-beraikan bangsa? Apakah kalau saya memilih Pancasila itu sudah berarti saya Pancasilais, dan ketika saya menjawab saya memilih Al-Quran itu berarti saya sudah agamis? Bagaimana? Mari bersama-sama kita renungkan dan kita pikirkan. Lalu teman-teman, terkait tes wawasan kebangsaan ini, barangkali teman-teman juga sudah membaca beritanya. Kemarin saya membaca di salah satu akun Instagram maksud saya, Menteri Agama juga berpendapat akan merencanakan sertifikasi wawasan kebangsaan untuk pemuka agama. Ini lebih menarik lagi loh teman-teman. Memang instrumen tesnya memang belum keluar. Namun sepertinya menjadi bahan diskusi sebelum adanya instrumen tes. Ini menarik juga. Terkait hal tersebut, mari kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas.